Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabar semuanya? Coba yang luar biasa bisa lambaikan tangan. Wah, siap belajar sesuatu pagi hari ini, yang siap katakan amin. Senang sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah Anda semua. Ya, sekali lagi kita masih berada di dalam bulan tema yang sama, yaitu tentang membangun sebuah mezbah gitu ya. Kalau berbicara tentang mezbah, selalu tak luput berbicara juga tentang korban pada zaman itu. Mezbah bukan hanya meja altar sebagai tanda peringatan ketika didirikan, melainkan juga menjadi tempat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu korban bakaran dan korban keselamatan pada waktu itu. Saya kasih judulnya adalah hanya yang terbaik. Kita mau belajar tentang mezbah korban bagi Allah. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-24. Bagi Anda yang sudah menemukan boleh katakan haleluya. Belum semua. Kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Kau buatlah bagiku, katakan bagiku. Ini artinya bagi Tuhan. Mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kau buatlah bagiku mezbah dari tanah. Mezbah pada waktu itu adalah sebuah peringatan bagi nama Allah. Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang kutentukan. Perhatikan, menjadi tempat peringatan bagi namaku. Pada setiap tempat, berarti ada banyak mezbah yang Tuhan mau bangun di dalam kehidupan kita. Entah itu berbicara tentang mezbah doa pribadi, atau juga mezbah keluarga. Mungkin mezbah doa di perusahaan, di kantor, atau juga mezbah bakaran. Ada banyak mezbah yang Tuhan memang mau kita bangun, kita dirikan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau bangun di dalam diri kita. Ada yang hari-hari ini digerakkan untuk membangun mezbah doa keluarga. Tapi di dalam setiap mezbah, saya pastikan bahwa harus ada korban yang dibawa. Harus ada persembahan korban dan keselamatan yang dibawa. Sebagai contoh, kalau kita membangun mezbah keluarga, selalu ada korban. Apa korbannya? Waktunya. Kalau biasanya kita punya waktu me time, waktunya nonton Netflix, waktunya lihat drakor, kita harus relakan untuk apa? Berkumpul dengan keluarga, membangun mezbah. Ada juga, bukan hanya waktu, kalau biasanya nggak pernah baca firman Tuhan, tetapi ketika mau bangun mezbah keluarga, harus baca firman. Harus firman diberitakan, harus firman disampaikan. Selalu ada persembahan korban di atas mezbah yang kita bangun. Nah, ketika kita membawa sebuah persembahan korban yang terbaik bagi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Halo, katakan amin. Firman Tuhan katakan bahwa pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ada persembahan korban, ada mezbah korban. Kepada setiap tempat yang ditentukan Tuhan di dalam area hidup kita, ada mezbah doa yang harus bangun. Kalau ada mezbah keluarga yang dibangun, maka bangun. Kalau ada mezbah korban yang harus kita persembahkan, harus kita berikan kepada Tuhan, maka berikan. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik, maka Dia hadir dan Dia akan memberkati kehidupan kita. Nah, kita mau belajar bagaimana membangun mezbah korban yang terbaik bagi Tuhan. Karena seringkali kalau berbicara tentang persembahan korban untuk Tuhan, banyak orang selalu bicara tentang mampu dan tidak. Selalu berbicara tentang mampu dan tidak. Kita buka sama-sama. Markus pasal yang ke-12.
Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat ke-41 sampai ayat ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, perhatikan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini kontras ya. Sometimes kita berpikir bahwa persembahan yang terbaik adalah persembahan yang banyak. Yang banyak jumlahnya. Tapi beda dengan Tuhan kita. Sebab firman Tuhan katakan, catat gitu ya, bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Lihat, ternyata di dalam persembahan korban, Tuhan itu punya tolak ukur sendiri. Punya ukuran sendiri, punya nilainya sendiri yang beda dengan apa yang kita patok. Tuhan punya ukurannya sendiri. Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa semua orang bisa membangun mezbah korban. Bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bisa melayani Tuhan. Bisa membayar harga bagi Tuhan. Karena Tuhan catat. Di dalam firman Tuhan berarti ini penting. Coba kita lihat ayat ke-41. Dikatakan gini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Lihat, seolah-olah kenapa ya Yesus ini kok seperti orang yang kengangguran. Ngapain duduk di hadapan peti? Di sebuah sinagoga atau tempat ibadah. Berarti dari sini kita bisa belajar Tuhan itu sebetulnya tidak melihat orangnya. Di dalam memberi atau melayani. Karena firman Tuhan katakan di dalam terjemahan lain, saya translate ke bahasa Indonesia dikatakan gini. Yesus itu melihat bagaimana orang itu melemparkan uang pada peti. Cash the money. Memberikan dengan cara dilempar pada waktu itu. Konsep pemberian persembahan kita hari ini dengan pada waktu itu berbeda. Kalau hari ini kita kasih nggak ada yang tahu selain daripada bendahara gereja. Saya aja nggak tahu. Masukin amplop, dimasukin nggak ada yang tahu. Tapi pada waktu itu berbeda cerita. Kenapa? Karena disediakan peti tempat persembahan dengan lubang yang besar. Seorang yang mau memberikan itu dia membawa kantong uang. Pada waktu itu nggak ada uang kertas. Semua uangnya dari logam. Dinar, dirham, dan semua itu dari logam yang sangat berisik kalau ditabur. Jadi dia bawa kantongnya, dia mulai masukkan ke dalam peti, nggak sama kantongnya, belum. Tetapi dituang. Kenapa kok Yesus bisa tahu uangnya itu banyak atau tidak? Karena bunyinya nggak selesai-selesai. Gemerincing itu. Lama sekali. Sehingga yang Tuhan lihat itu dikatakan bahwa dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Tuhan itu sedang melihat sebuah nilai pemberian di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu bisa catat. Bahwa pemberian yang terbaik itu lahir bukan dari banyaknya yang kita beri. Tapi dari sikap hati ketika memberi. Makanya Tuhan Yesus puji janda ini. Kenapa? Karena pemberiannya nggak bunyi. Uang dirham itu semua bunyi. Kerincing. Semakin banyak, semakin lama bunyinya. Semakin berisik. Tapi dia dengan uang dari si janda ini. 2 peser 1 duit. 2
peser satu duit itu uang yang paling kecil nominalnya. Kalau Bapak bisa lahir di tahun 70, 80-an, pasti pernah melihat ada uang 100 rupiah yang bahannya logam, agak besar. Pernah lihat gak? Pernah ya? Kalau yang lahirnya 2000-an mungkin gak pernah lihat, karena sudah diganti itu. Kalau Bapak sudah pernah melihat, saya menyebutnya itu uang kerokan. Kenapa? Karena itu kalau buat kerokan gak sakit. Uangnya besar. Berarti kalau Bapak pernah melihat uang itu, usia Anda sudah lumayan. Kalau yang belum, Anda berarti masih muda. Saya pernah melihat. Nah uang itu kalau dilempar jatuh, itu berisik sekali. Bunyinya kencang sekali. Tapi beda dengan uang 500 rupiah yang saat ini ada. Bukan uang yang kuning ya, warnanya seperti emas. Itu uang yang sama. Kalau dijatuhkan bunyinya luar biasa. Tapi kalau uang yang putih itu ya, warnanya silver itu kalau dijatuhkan gak ada suaranya. Uang janda itu sama. Karena firman Tuhan katakan bahwa uang janda itu terbuat bukan dari logam tapi dari tembaga. Yang gak ada bunyinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang berbunyi gak dicari Tuhan. Tapi yang gak berbunyi yang dicari Tuhan. Artinya Tuhan itu memberikan sebuah penilaian bahwa pemberian terbaik bukan dari banyaknya bunyi, tapi dari sikap hatinya ketika dia memberi. Rasul Paulus pernah mengajarkan bahwa cara kita memberi gitu ya, adalah sama pentingnya dengan apa yang kita berikan. Cara kita memberi, sama pentingnya dengan pemberian kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dikatakan bahwa kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, dan sukacita, itu semua adalah sikap hati. Kita memberi banyak tapi merasa bahwa terpaksa, maka itu gak akan bernilai di hadapan Allah. Tapi kalau kita memberikan seperti janda ini, 2 peser 1 duit, ini gak berbicara tentang uang loh Bapak Saudara. Gak hanya berbicara tentang uang, ini juga berbicara tentang ministrimu. Pemberian bagi Allah. Kalau engkau melayani Tuhan tapi dengan terpaksa, lebih baik jangan. Engkau melayani Tuhan dengan terpaksa atau dengan sedih hati, aduh harusnya bisa nonton Korea hari ini. Tapi melayani Tuhan, lebih baik jangan. Karena pelayanan bagi Tuhan, pemberian, korban, bakaran bagi Allah, itu menurut kerelaan. Dan firman Tuhan katakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Coba cross check hari ini pelayananmu. Sukacita enggak? Kalau kita sukacita, itu artinya apa yang kita berikan, itu berkenan bagi Allah. Sikap kita memberi nilainya sama dengan apa yang kita berikan. Kalau sikap kita berkenan, maka pemberian kita berkenan. Tapi kalau sikap kita enggak berkenan di hadapan Tuhan, maka sebanyak apapun yang kita beri, enggak berkenan di hadapan Allah. Sikap hati itu yang utama. Kalau kita mau memberi yang terbaik, pastikan sikap hatimu terbaik. Kalau sikap hati kita hanya mau karena mau dilihat, hanya karena mau suaranya kenceng gitu ya, mau kelihatan siapa saya, maka kita nggak akan beda jadi dengan orang yang kaya yang kasih banyak, yang gemerincing suaranya. Masukin uang supaya kelihatan banyak karena bunyi. Pernah dengar nggak orang datang? Oh, aku loh udah pelayanan ini, pelayanan itu. Aku sudah kasih Tuhan ini dan itu. Buat saya orang yang berbicara seperti itu, sifatnya sama, berisiknya sama orang yang beri dalam jumlah banyak. Kalau kita sudah melayani Tuhan, ngapain harus dikasih tahu? Kalau kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan, ngapain orang lain harus tahu? Gak perlu kan kanan kiri kita tahu? Sama berisiknya. Aku sudah naik di mimbar ini, aku sudah khotbah di gereja itu, sudah ini. Terus memangnya kenapa? Buat saya orang yang berbicara seperti itu, kamu sama berisiknya sama uang koin nanti. Karena firman Tuhan jelas berkata jika engkau memberi,
Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah pemberianmu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow. Enggak perlu orang tahu apa yang kita lakukan. Enggak perlu orang tahu apa yang kita persembahkan buat Tuhan. Enggak usah dikasih tahu. Kalau kita sudah melayani, kasih yang terbaik dengan sikap hati yang terbaik. Enggak perlu orang lain tahu. Enggak perlu kita berkoar-koar. Beda dengan janda ini, 2 peser 1 duit adalah uang yang enggak berbunyi. Makanya itu Tuhan puji. Dia mau kasih. Enggak ada suara, kasih aja. Sekalipun itu nominalnya kecil. Bahkan kalau uang itu tercecer mungkin juga enggak ada yang ngambil. Enggak ada yang ngambil. Ini logika ya. Baru jalan nih. Di jalan raya. Terus lihat uang 100 rupiah yang dari tembaga itu jatuh. Anda ambil? Kok kayaknya enggak ya? Kalau uang Anda mungkin Anda ambil. Tapi kalau misalnya Anda nemu di jalan nih. Tiba-tiba lihat 100 rupiah. Anda ambil enggak? Ayo jujur. Yang bilang ambil, angkat tangannya. Enggak ada. Kalau uang Anda ambil pasti. Gak boleh buang-buang uang. Tapi kalau itu bukan, ya sudah kan Anda tinggal. Gak usah 100, 500 saja kan Anda ditinggal. Tapi kalau itu 100 ribu, yang gak ambil siapa? Coba angkat tangan. Semua pasti ambil. Uang Anda diambil, bukan uang Anda pun tetap diambil. Betul gak? Diambil tanya, siapa yang punya? Gak ada yang punya? Sama, janda ini juga sama. Kalau uangnya jatuh, gak ada yang ngambil, gak bunyi. Tapi dia tetap kasih. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu melihat sikap hatiku daripada nominalnya. Sikap hatinya lebih penting di dalam memberi. Janda ini, lihat sikap hati janda ini, gak disebutkan namanya, tapi ia juga mau kontribusi, mau membangun mezbah korban dari apa yang ada padanya. Sikap hatinya. Lalu yang kedua, aku berkata kepadamu, firman Tuhan katakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak, katakan lebih banyak. Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Katakan kekurangan. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Katakan seluruh nafkahnya. Yang kedua, pemberian yang terbaik lahir bukan dari durasinya, tapi dari komitmennya. Kata kekurangan. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Tidak akan pernah kita berikan kepada Tuhan kalau kita nggak komitmen. Banyak orang ketika kelimpahan dia bisa memberi. Tapi dia ketika ngalami sesuatu dia nggak memberi. Banyak orang ketika dia lagi senang dia bisa melayani Tuhan. Tapi ketika sesuatu terjadi, dia akan dengan mudah nggak melayani Tuhan. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak melayani? Loh Pak, saya sudah 10 tahun melayani. Tapi hari ini ngalami masalah kan nggak apa-apa. Ya itulah, pelayanan, pemberian terbaik. Itu bukan tentang durasi. Tapi tentang sebuah komitmen. Sekalipun dia ngalami sesuatu, sekalipun dia kekurangan, dia tetap kasih apa yang ada padanya. Seluruh hidupnya dikasihkan buat Tuhan. Itu komitmen. Pernahkah Bapak sudah baca firman Tuhan suatu kali ada orang yang berseru-seru berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat bagi namamu? Bukankah aku sudah melayani bagi namamu, mengusir setan bagi namamu, melakukan mujizat bagi namamu? Tapi Tuhan bilang apa? Hai, sorry Dori, gua gak kenal sama lu. Aku gak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Gak bisa. Aku sudah melakukan mujizat, bernubuat, melayani Tuhan. 15 tahun, 20 tahun, tapi Tuhan bilang gak kenal. Kenapa? Kamu gak komitmen, cuma 15 tahun. Enggak lihat durasi waktunya.
Seringkali kita berkata, loh saya kan sudah kasih, saya kan sudah sekian lama. Tapi maaf, yang Tuhan lihat bukan tentang durasi, tapi tentang komitmen kita. Gereja ini harus dibangun dengan orang-orang yang berkomitmen. Bukan cuma lama di tempat ini, tapi juga harus berkomitmen. Berkomitmen. Kalau kita mau bahwa pemberian kita ini yang terbaik kita bawa, jangan banyak, Tuhan aku sudah 20 tahun di sini ya. Enggak, Tuhan aku mau berkomitmen di tempat ini. Itu menarik perhatian Tuhan. Sama seperti orang menikah. Siapa yang sudah menikah di sini? Kan gak mungkin pasangan Anda. Loh aku sudah 3 tahun ngalah terus sama kamu. Ngalah itu seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Loh aku sudah 5 tahun mengasihi kamu terus. Kenapa kok aku gak dikasihi? Itu komitmen seumur hidup. Saya sering katakan kan. Pernah katakan buat bapak-bapak. Datang, Pak. Istri saya gini terus. Ngomel melulu. Ya, saya kasih 2 kabar gembira. Ada 2 kabar. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya, suka gak suka udah menikah, udah terlanjur, telan aja. Suka gak suka kan gak mungkin. Mau cari lagi. Kan gak mungkin. Kabar gembiranya, ada juga Pak. Ada, apa? Anda gak sendirian. Ternyata banyak bapak juga yang ngalami. Berarti kita masih berjuang sama-sama. Gak sendirian. Tapi kan gak bisa kita ngomong sama pasangan kita. Sudah 10 tahun lu sampai kapan? Yang namanya pemberian bagi pasangan kita kan seumur hidup. Gak ada durasi waktu, tapi komitmen. Dalam suka duka, sehat sakit, kekurangan kelimpahan, itu komitmen. Gak bisa durasi, kalau abang kaya saja, aku sayang. Tapi kalau tidak, piring terbang. Gak bisa, itu komitmen. Dikatakan gini, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Janda ini beri dengan komitmen seluruh hidupnya. Itu yang membuat ini berharga di mata Allah. Tuhan berkata bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan. Karena dia komitmen. Entah aku mengalami kekurangan, aku akan tetap kasih yang terbaik buat Tuhan. It's amazing. Anda mau bawa yang terbaik? Bawa dengan komitmen. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga. Dikatakan ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Garis bawahi kata kelimpahannya dan kekurangannya. Tahukah bahwa kelimpahan kekurangan itu menggambarkan apa sih? Kelimpahan kekurangan itu menggambarkan sebuah keadaan. Artinya pemberian yang terbaik bukan lahir dari keadaan, tapi dari kerinduan. Yang kelimpahan bisa memberi, yang kekurangan pun bisa memberi. Apa sih yang membuat mereka bisa memberi? Kerinduan. Kalau mereka nggak punya kerinduan, yang kelimpahan pun nggak akan memberi. Yang kurang apalagi. Tapi kalau mereka punya kerinduan, jangankan yang kelimpahan, yang kekurangan, janda ini aja bisa memberi. Bisa melakukan sesuatu. Engkau melayani Tuhan, kalau nggak punya kerinduan, pasti asal-asalan. Kalau orang nggak punya kerinduan, ketika di jadwal pelayanan, jangan yang lain aja. Tapi kalau punya kerinduan, sebelum dijadwal dia akan tanya ke kadepnya, aku kapan jadwalnya? Itu luar biasa. Kalau aku dijadwal ya, kapan aja, seumur hidup. Kenapa? Karena kerinduan. Orang yang punya kerinduan selalu punya cara kasih yang terbaik buat Tuhan.
Nggak ada hubungan keadaan dengan pemberian kita. Bukan tentang kelimpahan dan bukan juga berbicara tentang kekurangan, tapi soal kerinduan di dalam diri kita. Yang berlimpah bisa memberi, yang kurang pun bisa memberi. Sebaliknya, kalau nggak punya kerinduan, dua-duanya juga nggak akan memberi. Jadi kalau hari ini kita tahu bahwa aku mau memberi yang terbaik buat Tuhan, selama belum ada kerinduan untuk memberi yang terbaik, nggak akan memberi. Di mana ada kerinduan, di sana pasti ada jalan untuk engkau melakukan sesuatu. Di dalam CG-mu, kalau engkau punya kerinduan, engkau pasti akan bangun sesuatu di situ. Punya kerinduan? Gak punya kerinduan? Gak akan. Orang yang punya kerinduan, pasti akan melakukan sesuatu. Pasti akan melakukan sesuatu. Orang punya kerinduan. Hari-hari, beberapa waktu ke depan ini ada AOG Conference. Kalau Bapak punya kerinduan, pasti melakukan sesuatu juga. Bukan hanya AOG Conference, nanti ada retreat AOG juga. Oh, gereja kita ini fokus kepada anak muda juga. Semua generasi kita fokuskan. Pokoknya intinya jiwa-jiwa. Nggak pilih-pilih. Kalau Bapak Saudara punya kerinduan, Bapak Saudara pasti akan berkontribusi juga. Ayo ikut, punya kerinduan untuk AOG Conference. Buat anak muda bisa di tempat ini. Memang anak muda ada biaya pendaftaran. Karena mereka mendapatkan goodie bag yang bagus juga menurut saya. Tapi kalau tanpa Anda Bapak Saudara, maka kegerakan ini gak akan jadi besar. Makanya perlu Anda semua. Kalau punya kerinduan, mungkin Anda bisa datangi anak tetangga yang masih muda. Ayo kamu ikut AOG Conference. Gereja Mawar Sharon, biar dapat api kebangunan rohani. Biar diubahkan. Kalau perlu, tak bayarin. Ikut Itu bagus. Punya kerinduan, bayar harganya. Tapi kalau Anda gak punya kerinduan, ya pasti akan asal-asalan. Halo amin. Kelimpahan kekurangan gak jadi persoalan asal kita punya kerinduan. Ada persoalan di dalam bisnis kita tetap bisa melayani Tuhan. Kenapa? Aku punya kerinduan. Dalam arti lain janda ini bisa bersyukur, dalam arti lain gitu ya. Di mana ada kerinduan pasti akan menemukan caranya untuk bisa memberi yang terbaik. Katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Dikatakan gini, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Pernah gak berpikir gini Pak Jo? Kenapa janda ini mau memberi semuanya? Pernah gak berpikir, kenapa ya? Janda ini mau kasih semuanya. Jawabannya ada di ayat ke-41 menurut saya. Dikatakan di ayat 41, Yesus duduk di hadapan peti persembahan. Yesus itu gak selalu ada di sana loh. Sinagoga pada waktu itu banyak sekali. Dan Yesus keliling ke sinagoga-sinagoga untuk mengajar firman Allah. Dan ketika Yesus ada di sana, semua orang, si janda dan orang kaya semuanya tahu bahwa siapa Yesus. Dia adalah Rabi. Makanya orang kaya berlomba-lomba di hadapan Yesus. Semakin di depanmu Tuhan, semakin tak gemerincingkan. Supaya kamu tahu aku kasih banyak. Begitu juga jandanya. Janda itu tahu itu Tuhan. Dia datang bawa semuanya sekalipun tidak bergemerincing. Tapi seluruh nafkahnya dia kasihkan semua. Suatu kali wanita bawa buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya 300 dinar. Dipecahkan di bawah kaki Tuhan. Dan mulai disekanya dengan rambutnya. Salah satu muridnya Yudas berkata, buat apa pemborosan ini? Betul ya?
Buat apa pemborosan? Ini bisa dijual 300 dan uangnya bisa dipakai untuk orang miskin. Tapi Tuhan jawab gini, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak. Wow, itu powerful. Loh, orang miskin selalu ada Bapak Saudara, tapi kegerakan Tuhan gak selalu ada. Kegerakan Tuhan gak selalu ada, orang miskin selalu ada. Makanya ketika kita menabur buat kegerakan Tuhan, itu ladang yang subur untuk jiwa-jiwa. Kalau Tuhan ada di sana. Kenapa wanita ini, janda ini bisa memberikan seluruh nafkahnya, semua yang ada padanya. Karena dia tahu bahwa pemberian yang terbaik itu lahir dari anugerah kesempatan yang bisa disyukuri. Dia melihat bahwa ada Yesus di situ. Kalau aku bayar harga dapat kesempatan memberi. Oh puji Tuhan. Ada AOG Conference kalau aku bisa terlibat. Oh itu anugerah. Gak semua orang dapat kesempatan yang sama. Melihat, oh ini ada pembangunan gereja. Kalau aku diberikan kesempatan untuk ikut membangun, sekalipun sama seperti janda, itu anugerah. Gak selamanya loh kita punya kesempatan. Makanya di dalam setiap kegerakan yang ada, ayo ikut kontribusi. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu di mana ada Tuhan, itu adalah anugerah kalau kita bisa ikut di dalamnya. Janda ini, dia lihat ada Yesus di situ, anugerah kalau dia bisa memberi semuanya. Bukan dari kelimpahan, dari kekurangan. Selalu ada hal yang bisa disyukuri dalam memberi bagi Tuhan. Dalam arti lain, janda ini bisa bersyukur untuk dapat ikut memberi dari apa yang ia punya, dari setiap keadaan yang dia alami, dari setiap kekurangan yang ada. Dia bisa, peristiwa sekalipun aku ini sulit. Tapi kalau aku boleh terlibat, itu anugerah. Setiap pemberian yang lahir dari paksaan punya batas, tapi setiap pemberian yang lahir dari ucapan syukur, karena anugerah kesempatan, gak punya batas di mata Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama muridnya, janda ini memberi lebih banyak. Gak ada batasan. Dia memberi lebih banyak daripada orang yang sudah memberi banyak. Dia memberi lebih banyak. Karena ketika dia mau masukkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, oh perempuan ini dia ketika dia masukkan, dia bawa seluruh nafkahnya, dia cuma berkata, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. By the way, bukan cuma Augil loh yang ada kegerakan, anak pun ada kegerakan. Ada Fandi kalau gak salah ya. Kita juga mau memenangkan generasi anak loh. Lihat setiap kegerakan itu menjadi anugerah kesempatan untuk kita bisa bersyukur. Sekalipun gak banyak,
yang bisa kita kontribusikan, kita mesti ingat. Yang penting adalah sikap hati kita. Ketika kita memberi, sikap hati. Ketika kita memberi, Tuhan lihat apa? Kerinduan kita. Ketika kita memberi, Tuhan lihat apa? Komitmen kita. Ketika kita memberi, Tuhan itu lihat bahwa ini orang begitu senangnya ketika diajak terlibat di dalam kegerakan Allah. Bisa mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kepada orang yang seperti itu dikatakan Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Dan saya percaya siang hari ini Tuhan hadir dan memberkati hidupmu dan hidupku. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Bapak sudah diberkati Tuhan. Siapa yang mau bawa yang terbaik buat Tuhan? Angkat tangannya. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu